Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video ini dan video kali ini kita mau bahas tentang pembahasan soal matematika USBN part 2, lanjutin yang kemarin. Dan di soal ini ada 20 soal, kalian bisa buat latihan karena ini udah dibuat sesuai dengan kisi-kisi. Kita mulai dari yang nomor 1. Nomor 1, diketahui suatu persamaan pangkat 3, yaitu x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus 3x min 4. Berapakah persamaan garis singgungnya jika dia memiliki titik 1, min 2? Nah, persamaan garis singgung di sini disimbolkan sebagai garis H. Terus kalian disuruh nyarinya adalah tipot pada sumbu x pada garis H tersebut. Jadi kita harus nyari garis H dulu, baru kita bisa nyari si sumbu x-nya. Berarti pertama kita akan nyari gradien terlebih dahulu dari y aksen sama dengan m, yaitu dari sini ya. Kalian tinggal turunin aja 3x kuadrat min 4x plus 3. Nah, y aksen di sini x-nya masukin sebagai angka tipot, yaitu sama dengan 1, masukin angka 1 ke sini sehingga didapatkan angka 2. Nah, kemudian kalian tinggal bikin PGS-nya dengan rumus y min y1 sama dengan mx min x1. Y1-nya kalian masukin sebagai angka min berarti plus 2 gitu ya. M-nya 2, X-nya yaitu X-nya berapa ya? X-nya nggak ada, terus X1-nya adalah 1. Maka di sini kalian akan mendapatkan persamaan garis H, yaitu Y sama dengan 2x min 4. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah titik potong pada sumbu X. Berarti kalau sumbu X, Y-nya yang 0 ya. Jadi kalian bikin Y-nya 0 pada persamaan garis H yang ini. Dan didapatkan ketika Y-nya 0 berarti X-nya adalah 2. Maka titiknya adalah 2,0, jawabannya yang E. Terus untuk yang nomor 2, ini agak beda gitu tipe soalnya yang nomor 1. Kalau nomor 1 kan diketahuinya titik ya guys. Kalau yang nomor 2 diketahuinya sejajar dan atau tegak lurus. Nah, yang soal nomor 2 ini kebetulan yang aku bikin adalah yang sejajar. Nah, terus gimana Kak cara ngerjainnya? Maka kalian disuruh bikin yang pertama kali adalah terhadap si sumbu X ini kan dia sejajar. Nah, karena dia sejajar berarti M1 akan sama dengan M2. Maka kita akan mencari tahu terlebih dahulu yang sejajar dengan sumbu X. Nah, kalau misalkan sejajar dengan sumbu X, berarti artinya kan gini ya guys. Kalau sumbu X, berarti dia bakal nempel di sumbu X aja ya, nggak di sini ataukah di sini atau di sini. Yang penting dia nggak mungkin ketemu sama sumbu Y. Artinya kalau kayak gini berarti apa dong Kak? Berarti Y-nya sama dengan 0. Jadi kondisi ini sumbu X ya, maka kondisi ini Y-nya sama dengan 0. Jika Y sama dengan 0, maka gradiennya pasti 0 alias dia tidak punya kemiringan. Ya, karena dia nggak punya kemiringan berarti M1 akan sama dengan 0. Dan dia sejajar berarti M1 sama dengan M2 akan bernilai 0. Gitu. Jadi gradien untuk yang persamaan yang bakal kita cari nanti akan sama dengan 0. Nah, sekalian berarti ini aku jelasin juga kalau misalkan nanti diketahuinya adalah berupa tegak lurus. Nah, biasanya sih kalau kasus tegak lurus kalian pasti punya persamaan garis ya. Jadi pasti diketahui persamaan garis. Nggak mungkin yang kayak gini doang ya. Nggak mungkin yang sumbu X atau sumbu Y. Karena kasus sumbu X maupun sumbu Y hanya ada pada sejajar. Ya, kalau misalkan tegak lurus pasti punya persamaan garisnya, misalkan 3x min 5 kayak gitu. Misalkan ini ya. Nah, terus nanti kalian tinggal nyari gradiennya dengan ketentuan M1 dikali M2 sama dengan minus 1. Nah, ini insya Allah kalau nanti kita pas mau USBN beneran, aku bakalan masukin ini ke latihan soal kita nanti ya pas konsul. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, kalau misalkan kita udah tahu gradiennya dengan nilai 0, maka kalian tinggal mencari titiknya, yaitu titik X, Y. Nah, kalau yang ini kan kita nyari dulu ya Kak, tapi kalau yang sebelumnya kita udah punya nih, yang soal yang ini kita udah punya. Ya, berarti kita kalau yang di sini kita harus nyari dulu. Ya, berarti kita cari dulu titiknya X, Y itu berapa, karena memang di sini nggak diketahui. Nah, berarti kita masukinnya dari si F aksen, yaitu kenapa F aksen Kak? Karena kita punya data nilai gradien, di mana gradiennya adalah 0, berarti kita harus nurunin dulu dari persamaan kuadrat ini menjadi turunannya. Berarti 2x ditambah 2 hasilnya adalah M sama dengan 2x plus 2, 0, berarti x-nya adalah min 1. Nah, kalau misalkan x-nya min 1, y-nya berapa dong? Tinggal masukinlah min 1 ini ke fungsi aslinya. Berarti min 1 dan hasilnya adalah 2. Berarti titiknya adalah min 1,2. Barulah titik ini kalian masukin ke persamaan garis singgung, yaitu y min y1 sama dengan mx min x1. Y min y1-nya berarti tadi berapa? 2 gitu ya. M-nya 0, x-nya diem aja, plus 1. Ya, di sini adalah min ketemu min jadinya plus.
maka Y sama dengan, ini kan 0 ya, berarti Y min 2 sama dengan 0, maka Y sama dengan 2. Jadi persamaan garis singgung yang ada pada persamaan ini adalah Y sama dengan 2. Jawabannya yang C. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu diketahui fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat min 15x min 2. Berapakah interval turunnya? Nah, kalau ini berarti kalian tinggal ngaksenin ya. Jadi kalian turunin aja jadi berapa? 3x kuadrat min 12x min 15. Terus biar bisa lebih gampang kita kecilin aja, semuanya dibagi 3. Ini dibikin sama dengan 0 ya, f aksen x sama dengan 0 karena ini adalah titik stasioner. Nah, terus setelah kalian bikin fungsi kuadratnya, kalian bikin pemfaktorannya sehingga didapatkan x sama dengan 5, x sama dengan min 1. Jadi kita bikin min 1 sama 5 ke garis bilangan, terus kalian uji di sini ke aksen atau ke turunannya. Berarti di sini min 1 sampai 5 ya. Berarti di sini ada angka 0. Angka 0 kalian uji ke f aksen. 0 min 5, 0 plus 1. Berarti min di sininya plus. Min ketemu plus jadinya min dikali plus hasilnya minus gitu ya. Jadi ini minus, selang-selingnya pasti plus gitu. Nah, tapi yang ditanyakan adalah interval turun. Kalau turun berarti yang negatif ya. Berarti ingat karena di sini posisinya di tengah. Berarti x kalian tulis di tengah, terus yang di sini min 1, yang di sebelah sini adalah 5, tandanya gini-gini. Gitu. Sehingga jawabannya adalah yang C. Oke ya. Lanjut ke nomor 4. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 12x min 2. Berapakah interval naiknya? Nah, tadi tuh aku di soal Google Form ralat ya. Di sini tadinya minus, diralatnya jadi plus gitu. Karena pas minus nggak ada jawabannya. Nah, kita turunin aja. Berarti biasa kayak nyari interval nyari persamaan kuadratnya. Terus udah gitu kalian bikin faktornya. Berarti x sama dengan min 2. Nah, kalau udah berarti x sama dengan min 2. Loh kak, berarti ini nggak ada angka lain dong selain angka min 2. Iya, berarti kalian harus uji coba ini berarti cuma ada 2 daerah ya. Daerah sebelah kanan dan daerah sebelah kiri. Nah, untuk sebelah kanan berarti kalian uji angka 0. Untuk sebelah kiri kalian uji angka min 3 atau terserah ya, bebas. Pokoknya angkanya ini kalian bebas pilih angka yang mana aja. Nah, karena di sini adalah 0, berarti kita masukin ke sini 0 sama 0 berarti plus kali plus hasilnya plus. Pada saat kita masukin angka min 3, ternyata hasilnya juga sama-sama plus. Min 3 ditambah 2 min 1, min 3 tambah 2 min 1, min kali min hasilnya plus. Maka interval naik pada soal ini adalah x lebih besar sama dengan min 2 atau x lebih kecil sama dengan min 2. Jadi kedua-duanya merupakan interval naik. Jelas ya. Nah, ini emang kasusnya jarang banget kita temukan kemarin. Nah, sekarang kita ke nomor 5. Diketahui fx x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 12x min 2 dengan berapakah nilai maksimumnya. Tapi nilai maksimum di sini kita dikasih interval ya, dari min 1 sampai 2 aja yang harus kalian uji. Nah, untuk yang pertama kalian biasa cari nilai stasionernya, berarti bikin f aksen. Lalu kalian masukin angkanya 0, 3x bagi 3 hasilnya adalah sekian, terus kalian faktorin. Nah, ternyata hasilnya adalah minus 2 x-nya. Sama kasusnya kayak tadi, berarti ini minus 2 kayak tadi soal yang tadi ya, berarti min 2 sama min 2. Nah, ini kita uji ya, berarti ternyata kedua-duanya adalah daerah plus. Nah, karena dua-duanya daerah plus, berarti intervalnya kita punya dari berapa? X kurang dari min 2 yang di sini ya, atau X lebih dari min 2 yang di sebelah sini. Nah, tapi di soalnya cuma disuruh dari min 1 sampai 2 aja. Jadi kalian nggak perlu nguji angka min 2-nya gitu ya, karena yang disuruh cuma min 1 sampai 2 gitu. Terus berarti kita masukin uji semuanya, berarti min 1, 0, 1, 2. Kalian masukin aja semuanya ke fungsi asli yang diketahui di soal, berarti yang X pangkat 3. Nah, kalian masukin min 1 pangkat 3, masukin aja hasilnya adalah min 8. Terus pada saat 0 dimasukin hasilnya min 2, pada saat 1 dimasukin hasilnya 17, 2 hasilnya 54. Dan yang ditanyakan dari soal ini adalah nilai maksimum, berarti yang harus kalian pilih adalah angka terbesar yaitu 54, yaitu yang E. Nah, jika nanti ditanyanya adalah berapakah nilai minimum dengan interval yang ada, misalkan intervalnya masih yang ini, berarti nilai minimumnya adalah min 8 gitu ya. Nah, Kak, terus kalau misalkan gak ada intervalnya, berarti kalian uji juga yang angka minus 2 di sini. Gitu, kalian masukin juga angka min 2-nya, F min 2. Kalau gak ada interval. Tapi kalau misalkan di soal ada interval, ikutin aja yang sesuai intervalnya. Gitu, paham ya? Selanjutnya yang nomor 6. Nomor 6 di sini kalian disuruh mencari berapakah suku
tiga suku yang ada pada suatu barisan aritmatika. Berarti di sini ada U1 sama dengan A min B, U2 sama dengan A, U3 sama dengan A plus B. Nah, ini sebenarnya ngarang sendiri gitu loh guys. Tapi cara ngarangnya harus mikir juga. Kenapa harus dibikin kayak begini? Alias yang di tengah-tengah harus A aja, nggak ada BB-nya, biar nanti bisa dicoret. Nah, kalian bisa lihat untuk step selanjutnya ini bakal aku coret ya, min B sama plus B. Jadi biar A-nya tuh cepet dapat gitu loh. Nah, berarti di sini kalau misalkan ada soal yang kayak gini, kalian bikinnya yang di tengah-tengah selalu A. Yang sebelumnya berarti A min B, yang sesudahnya berarti A plus B. Diketahui di soal penjumlahan ketiga suku tersebut adalah 27 dan perkalian suku pertama dengan suku ketiga adalah 65. Tentukan barisannya, berarti kalian tinggal nambah-nambahin sesuai yang ada ya. Berarti 27 A min B ditambah A plus B. Ini kalian masukin aja. Nah, hasilnya adalah min B sama plus B kecoret, jadi 3A sama dengan 27, maka A sama dengan 9. Terus untuk ketentuan kedua yaitu U1 dikali U3 sama dengan 65. Berarti kalian masukin lagi A min B dikali A plus B gitu ya, sama dengan 65. Berarti di sini A kuadrat min B kuadrat sama dengan 65. Biasa ya dikali apa ini namanya? Kali pelangi. Nah, terus udah gitu dapat angkanya, A-nya masukin lagi angkanya 9 kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 65. Berarti B-nya dapat 4. Tapi ingat karena kuadrat berarti kalian harus bikinnya plus minus ya. Berarti ada dua kemungkinan jawaban yang ada nanti. Yang nomor 6 ini kita lanjutin ke yang atas ya guys. Nah, jadi untuk B sama dengan 4 dan untuk B sama dengan min 4. Kita uji dua-duanya, ternyata berarti kalian disuruh nyari barisan ya. Kalau barisan kan koma-koma ya, kalau deret plus-plus. Jadi di sini kita tandanya koma-koma karena merupakan barisan. Berarti A-nya 9, B-nya 4, B-nya 4 di sini pada saat dihitung hasilnya 5, 9, 13. Tapi ketika B-nya sama dengan min 4, berarti kalian tinggal masukin aja ke sini, berarti jadinya plus, yang tadinya min jadinya plus, ini jadinya min gitu. Jadi kayak kebalik aja 13,9,5. Dan ternyata dari kedua option ini yang ada di lembar jawaban adalah yang A gitu. Jadi kedua-duanya mungkin ya guys. Jadi kalian kalau misalkan gak ada option ini, pasti yang ini jawabannya gitu. Nah, selanjutnya yang nomor 7. Nomor 7 diketahui suatu bola dilemparkan ke bawah dengan posisi awal 2 meter dengan memiliki rasio 2/3. Berapakah jumlah lintasan? Kalau jumlah lintasan dia memiliki rumus cepat ya, yaitu 2S hingga dikurangi A. Nah, berarti 2 kali A per 1 min R dikurangi dengan A. Nah, A-nya berarti berapa? A-nya 2 ya, terus dikurangi 1 min 2/3. Biasa tinggal masukin angkanya, hasilnya 10 meter, jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 8. Nah, kalau yang ber-8 ini yang ditanyakan adalah berapakah pantulan ke-6. Jadi U6 itu tadinya adalah pantulan ke-6, berarti U6 ya. Nah, diketahuinya A sama dengan tadinya tuh 12 meter doang guys. Jadi awalnya 12 meter. Tapi kan U1 itu kan pantulan ke-1 ya. Kalau pantulan ke-1 berarti 2/5 dari 12 gitu ya. Berarti 2/5 dikali 12. Maka di sini aku tulisnya 12 kali 2/5 meter. Dan rasionya adalah 2/5. Intinya kan U6 berarti biasa pakai rumus Arni, berarti A R N min 1, berarti AR pangkat 5 ya. A-nya 12, 2/5, 2R-nya 2/5 pangkat 5. Hasilnya adalah 768/15,625. Jawabannya yang E. Yep. Oke, kita lanjut lagi untuk soal yang nomor 9. Nah, nomor 9 ini masuk ke bab peluang ya guys. Diketahui 16 bohlam, diketahui 5 bohlamnya rusak, 11 berarti 11-nya normal ya. Nah, terus dia ditanyakan berapakah peluang terambilnya 3 bohlam yang normal dan 1 bohlam yang rusak. Nah, berarti kalian tinggal pakai rumus PA sama dengan NA per NS. Nah, NA-nya di sini berarti pakai kombinasi ya, karena pengambilannya ini secara acak. Ya, berarti kita tinggal masukin angka yang normal. Angka yang normal adalah 9, berarti 11, berarti 11 diambilnya 3, berarti 11 kombinasi 3. Karena di sini adalah dan, kalau dan berarti dikali ya. Kalau atau berarti ditambah. Ini masih ingat kan ya? Ini harusnya ingat sih. Nah, terus kalau yang rusak berarti dari 5 diambil 1, berarti 5C1 gitu ya. Berarti di sini ruang sampelnya adalah 16. Jadi total bohlamnya tadi 16, berarti 16C4 karena diambilnya 4 gitu. Jadi angka yang kecil ini adalah angka yang diambil, terus angka yang besar ini adalah angka sediaan. Gitu. Nah, berarti pas kita cari biasa rumus kombinasi, kalau kalian masih ingat ya, NK berarti rumusnya adalah N faktorial per N min K faktorial dikali K faktorial.
Nah, maka kalian tinggal masukin sesuai dengan rumus yang ada, berarti 11 faktorial dibagi dengan 11 min 3 faktorial, 3 faktorial. Terus dikali dengan C, 5C1. Nah, 5C1 ini kalau dulu pernah aku kasih tahu ya, kalau misalkan kombinasinya kombinasi 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ini jangan sampai lupa ya. Jadi misalkan 6C1 hasilnya juga cuma 6 aja, nggak usah ngitung gitu. Yang bawah juga gitu, berarti 16 faktorial per 16 min 4 faktorial dikali 4 faktorial. Sehingga pas kita coret-coret rempong banget, ini hasilnya adalah 165 per 364, jawabannya yang D. Selanjutnya adalah nomor 10, diketahui ada 2 orang yang bersalaman ya, diketahui salaman terjadi antara 2 orang. Terus jumlah orangnya adalah 30 orang. Berapa kemungkinan banyaknya salaman yang bakal terjadi? Berarti 30 kombinasi 2. 30 faktorial biasa kayak caranya yang tadi, hasilnya adalah 435 cara. Jawabannya yang A. Nah, untuk yang nomor 11, diketahui 5 biru dan 5 kuning mau diambil 2 bola sekaligus dengan ketentuan dia harus memiliki warna yang berlainan. Berarti satunya biru, satunya harus keambil kuning gitu ya. Dan dia diambilnya sebanyak 180 kali. Yang ditanyakan berapakah frekuensi harapan? Frekuensi harapan rumusnya adalah PA dikali N, yaitu peluang dikali banyaknya kejadian. Berarti untuk peluang dari soal ini adalah kombinasi dari, ingat ya, di sini 2 bolanya sekaligus, berarti kalian bakalan bikin ruang sampelnya ini 10C2 karena sekaligus. Nah, berarti si angka yang pertama adalah 51, yaitu dari biru keambil 1. Karena dia mau ambil bola, ngambilnya 2, berarti dikali dengan si warna satunya, yaitu kuning. Kuning yang tadinya 5 berarti keambil 1 ya, berarti 51. C51, C51 per C102 gitu. Terus dikali dengan 180. Hasilnya ini cara hitungnya berarti kayak tadi, 51 nggak usah dihitung ya, berarti 55 aja. Ini baru yang dihitung pakai rumus kombinasi. Nah, pada saat kita menghitung bla bla bla, jawabannya adalah 100 frekuensi harapannya. Dan jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut untuk yang nomor 12, diketahui 6 merah, 4 putih, dan 2 biru, dan mau diambil 3 bola sekaligus. Ingat, kalau berarti 3 bola sekaligus berarti yang bawah pasti 12 kombinasi 3, 12 kombinasi 3, 12 kombinasi 3 gitu. Ya. Nah, karena ini pertanyaannya adalah berapakah peluang paling sedikit 2 putih? Berarti kalau paling sedikit 2 putih, kemungkinannya banyak banget kan ya. Yang pertama, berarti peluang pertama kita ngambilnya 2 putih, satunya merah. Terus kalau kemungkinan kedua, 2 putih, satunya yang biru. Berarti 2 putih, satunya merah, satunya lagi 2 putih dan 1 biru. Satunya lagi karena di sini paling sedikit 2 putih, berarti 3 putih boleh kan ya? Berarti di sini adalah peluang ketiga-tiganya adalah putih. Jadi ada 3 peluang yang harus yang kemungkinan bakal terjadi dan harus kita totalin. Jadi untuk yang pertama kita anggap peluang 2 putih 1 merah adalah peluang 1. Ini peluang 2, kalau yang ini peluang 3, kita hitung masing-masingnya. Kayak gini. Nah, peluang 1 berarti kayak yang biasa ya, tinggal dimasukin aja. Putihnya berarti mau diambil 2. Putihnya tersedia 4, berarti 4C2. Si merahnya 6, berarti 6C1 per kombinasi, karena diambil 3 bola sekaligus berarti C12 3. 12 dari mana Kak? 12 itu dari kesediaan bola. Jadi sediaan bola yang ada di situ adalah 6 ditambah 4 ditambah 2 ya, jadinya 12. Kayak gitu. Nah, terus ini tinggal kita hitung aja biasa pakai rumus kombinasi, hasilnya adalah 9/55. Ini adalah peluang 1. Peluang 2, berarti peluang 2 kondisinya ketika 2 putih dan 1 biru. Nah, 2 putih 1 biru berarti putihnya 4 ya. Tersedia 4, diambil 2. Gitu. Terus yang birunya berarti birunya tersedianya 2, berarti 2 diambil 1. Nah, terus yang bawah selalu sama, yaitu 12 kombinasi 3. Hasilnya 3/55. Dan untuk yang terakhir, peluang terakhir yaitu ketiga-tiganya adalah putih. Karena putih di sini tersedia 4, berarti 4C3 karena diambilnya 3. Dan udah nggak punya teman lagi kan ya, karena udah full. Berarti di sini tinggal dibagi dengan ruang sampel yaitu 12C3. Sehingga hasilnya adalah 1/55. Oh iya, terus ternyata 4C3, 4C1 jawabannya adalah 4 aja gitu. Jadi ya guys, jadi misalkan aku punya 4C3, 4C1 hasilnya sama-sama 4 tanpa kita hitung. Oke. Jadi selama dia ada angka 1 atau selama selisihnya 1, 4 dengan 3 berarti jawabannya adalah angka itu sendiri. Nah, jawaban totalnya berarti 9/55 dari peluang 1 ditambah 3/55 ditambah 1/55. Kenapa ditambah Kak? Karena ini adalah kemungkinan lain atau kalau dalam kata-kata itu namanya atau, ya kan?
Ini atau. Jadi kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3 berarti bernilai atau, yaitu ditambah-tambahin. Jadi hasilnya adalah 13/55 sebenarnya. Tapi di jawaban itu justru aneh, dia disuruh yang gede-gede. Ya udah kita kali-kaliin aja. Ini tadinya aku kali 2, ternyata di jawaban juga nggak ada. Terus aku kali 2 lagi, jawabannya baru ada 52/220, jawabannya yang E. Udah bisa ya. Lanjut yang nomor 13. Nah, untuk yang nomor 13 diketahui fx, y 6x plus 9y. Persamaan 1 yaitu x plus y kurang dari sama dengan 30. Persamaan 2 2x plus y kurang dari sama dengan 50. Nah, ingat kalau di sini yang ditanyakan adalah berapakah nilai maksimum ya guys. Kalau nilai maksimum itu tuh nanti tinggal kalian cari pakai cara yang barusan aku sering share ke kalian. Itu gimana sih Kak? Nah, kemungkinan ada yang belum pernah aku ajarin ya. Di sini aja sekalian. Jadi kalian tonton videonya ya. Yang pertama, kalian harus bikin pembagian antara koefisien X dan koefisien Y. Baik itu di fungsi objektif maupun di persamaan 1 dan persamaan 2 yang ada di soal. Berarti 6/9, 1/1, 2/1. Nah, kalian dapatkan angkanya 6/9,67, ini 1, ini 2. Nah, terus yang dijadikan patokan adalah fungsi objektif. Fungsi objektif kita dapat berapa? 0,67. Nah, apakah 0,67 ini berada di range antara 1 sampai 2? Nah, enggak kan ya, berarti dia berada di luar range. Kalau di luar range, maka nilai maksimum atau minimum yang disuruh di soal pasti bukan di default. Nah, terus Kak, gimana caranya? Berarti kita harus gambar dong. Nah, ini kita nggak mesti ngegambar ya guys. Jadi caranya kalian tinggal cari aja tipot masing-masing. Karena nggak mungkin di tipot. Maksud tipot itu adalah tipot ini ya guys, tipot yang eliminasi substitusi, ingat gak? Yang ini sama dengan 30, 2x plus y sama dengan 50, kita eliminasi substitusi. Nah, itu nggak di situ gitu tempatnya. Terus Kak, tempatnya di mana? Tempatnya berarti di persamaan 1, kalau nggak persamaan 2. Ini udah aku bikinin ya, persamaan satunya x plus y yang sama dengan 30, 2x plus y yang sama dengan 50. Terus kalian cari masing-masing x sama dengan 30 ya. Berarti kondisinya kalau y-nya 0 berarti x-nya 30. Kalau y-nya x-nya 0 berarti y-nya 30 kayak gitu. Ini juga sama cari begituannya, berarti x-nya sama dengan 50/2, y-nya sama dengan 50. Nah, terus ini bikin titiknya, berarti ini 30,0, 0,30, 25,0, 0,50. Nah, terus karena yang ditanyakan adalah nilai maksimum itu ambil x atau y dari kedua orang ini yang memiliki angka terkecil. Terus gimana Kak maksudnya? Nah, kalian lihat di sini x. Ini kan x ada 30 dan ini ada 25. Berarti yang kepilih yang mana? Yang kecil, yaitu 25,0. Berarti yang mesti kalian uji adalah 25,0 gitu. Nah, terus y-nya juga gitu sama. Kalau ini 30, di sini 50, yang menang yang mana? Yang 30. Berarti yang kalian uji adalah yang 0,30. Masukinlah ini ke fungsi objektif, berarti jawabannya adalah 270 sebagai nilai terbesarnya atau nilai maksimum. Kayak gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Terus yang nomor 14. Nih, ini aku bikin beberapa macam. Kalau yang tadi kan diketahui langsung ya, beginiannya nggak usah mikir. Tapi kalau yang sekarang kita harus mikir dari soal uraian. Nah, berarti kalian harus bikin model matematikanya dulu ya. Di sini diketahui kita harus bikin dulu permisalan x dan y-nya. Nah, biasanya permisalan ini didapatkan dari sesuatu dalam soal tersebut yang memiliki harga. Kan kalau di soal yang aku bikin itu 1.500.000 untuk harga kelas utama, 1 juta untuk harga kelas ekonomi. Nah, berarti karena inilah yang memiliki harga, maka kita misalkan x sama y-nya adalah x-nya utama, y-nya ekonomi. Baru dari sini kita bisa bikin model matematikanya. Diketahui katanya tersedia kursi 48. Jadi hanya 48, berarti x plus y kurang dari sama dengan 48. Terus diketahui bagasi kalau nggak salah ini 60 kg, 60 untuk kelas utama, 20 untuk kelas ekonomi, dan hanya bisa menampung 1440 kg. Jadi kita bikinnya adalah 60x 20y 1440 kurang dari sama dengan. Nah, ini kemungkinan kan model matematika kalian udah pada bisa ya. Jadi kayaknya nggak ada yang ditanyain. Ini kalian bisa cek dulu di soalnya. Ini aku nggak bawa soal. Nah, jadi kayak gitu. Insya Allah nih kalian tanyain ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapakah pendapatan maksimum pada penerbangan tersebut ya. Nah, berarti kalian tinggal nyari sama persis kayak tadi. Berarti tulis lagi beginiannya, ya kan? Terus dibikin K-nya berapa? K itu berarti perbandingan koefisien X dengan koefisien Y. 1/1, 60/20, ini bagi ini gitu ya.
Hasilnya adalah 1, 3, dan 1,5. Ingat, di sini adalah fungsi objektifnya. Ini sebagai patokan kita untuk berada di range atau di luar range. Ternyata fungsi objektifnya adalah 1,5. Berarti dia masuk range apa enggak? Ini kan 1 sampai 3 ya berarti ya. Maka dari 1 sampai 3, 1,5 akan ada di range alias masuk range. Karena dia masuk range berarti nilai maksimum atau minimum yang ditanyakan di soal pasti ada di tipotnya. Nah, maka step selanjutnya adalah kita mencari tipot. Bedakan sama yang tadi ya. Kalau yang tadi kita nyari tipotnya itu dari persamaan 1 dan 2. Sekarang nyari tipotnya dari eliminasi substitusi. Gitu. Nah, sekarang kita eliminasi dulu dan substitusi dulu keduanya. Berarti X plus Y sama 48, 60, 20 ini. Nah, ini dibagi 2 biar lebih cepat ya. Jadinya 3X plus Y sama dengan 72. Nah, terus pada saat kita cari eliminasi substitusi hasilnya adalah 12,36. Nah, 12,36 ini baru kalian masukin ke fungsi objektif yang ada. Berarti harganya 1.500 dikali 12 sama 1 juta dikali 36. Hasil pendapatan maksimumnya adalah 54 juta. Jadi jawabannya yang C. Paham ya? Nah, untuk tipe ketiga, ini aku bikin soal yang fungsi beginian ya. Program linear itu 3 soal. Untuk yang soal terakhir ini diketahuinya apa? Grafik ya guys. Jadi nomor 15 nanti ada grafik. Kalian disuruh nyari berapakah nilai minimumnya. Nah, kita cari kayak begini biasa ya, kayak tadi. Berarti cari K-nya dulu, 2 bagi 1. Terus berapa ini? 72 sama 24, 72 bagi 24, 48 bagi 48 gitu ya. Hasilnya ini. Terus ternyata angka 2 ini kan berarti masuk range ya, antara 1 sampai 3. Nah, berarti nilai maksimum atau minimum yang ditanyakan di soal pasti berada di tipot. Gitu. Nah, berarti kita harus cari tipot keduanya dengan cara eliminasi substitusi. Nah, terus pada saat kita mau eliminasi substitusi, ini aku kecil-kecilin dulu dari atas ya. Jadi ini kalian gak usah bingung, ini aku kecilin dari step atas. Jadi tinggal dibagi 24, yang ini dibagi 48. Hasilnya yang ini, terus dapat X sekian, Y-nya sekian. Nah, berarti nilai minimum yang ditanyakan di soal pasti berada di 12,36. Tinggal kalian masukin aja 12 sebagai X, 36 sebagai Y. Hasilnya 60, jawabannya yang A. Terus selanjutnya yang nomor 16. Nomor 16 adalah integral 6x kuadrat ditambah 2x min 4 per 3x dx. Nah, kalau yang ini biasa ya, kalau integral berarti tinggal perperan 6 dibagi 3, x pangkat 3, 2 bagi 2, x pangkat 2, min 4 per min 3 dikurangi ditambah 2 berarti min 3 ditambah 1 berarti min 2 kan ya. Berarti min 4 per min 2, x pangkat min 2 plus c. Jangan lupa untuk integral tak tentu harus plus c. Gitu. Nah, terus hasilnya adalah 2x pangkat 3 plus x pangkat 2. Min ketemu min jadinya plus ya, plus 2x pangkat min 2 plus c. Nah, kalian tinggal nyesuaiin jawaban yang ada. Berarti di sini x pangkat min 2-nya dibikin perperan, maka dia akan menjadi 2 per x kuadrat. Jawabannya yang D. 3. Oke, kita lanjutin lagi ke papan tulis yang ketiga untuk yang nomor 17 ya guys. Nah, nomor 17 diketahui integral dari akar x per x kuadrat dx. Berarti kalian kalau ada soal kayak gini tinggal bikin bentuknya menjadi perpangkatan. Berarti akar x menjadi x pangkat setengah dikali dengan x. Karena x-nya min 2 ini ada di bawah, pas kita ke atasin berarti x pangkat min 2 dx gitu ya. Nah, berarti dia akan menjadi setengah dikurangi 2 gitu ya. Setengah dikurangi 2 adalah setengah dikurangi 4 per 2 min 3 per 2. Nah, karena ini udah min 3 per 2, kalian tinggal integralin aja. Berarti 1 per min 3 per 2 plus 2 per 2 alias ditambah 1 ini tuh ya. Terus x min 3 per 2 ini tulis ulang. Jadi yang ini ditulis ulang ke sini. Ini sama aja. Nah, terus hasilnya berarti 1 per min setengah x pangkat min setengah plus c. Ini dinaikin jadinya min 2 x pangkat min setengah plus c. Jawabannya yang E. Oke, selanjutnya nomor 18. Nah, nomor 18 diketahui integral 18x min 6 akar x pangkat 3x pangkat 2 min 2x min 7 dx. Nah, kalau ini termasuk integral substitusi. Nah, tahu dari mana Kak kita pakai substitusi atau tanzalin? Ini kita review lagi yang zaman dulu. Kalau substitusi berarti yang rumit, kalian lihat dulu. Ya, rumit apakah dia bisa diturunin, terus dia bisa dicoret apa enggak? Nah, berarti pada saat ini kita turunin ternyata kan bisa ya 6x min 2 ya kan? 6x min 2 bisa mencoret angka 18x min 6. Artinya kalau bisa dicoret, bisa diturunin dan bisa dicoret, maka kita pasti pakai cara substitusi. Nah, kalau substitusi berarti kalian akan
misalkan U-nya adalah yang rumit, yaitu 3x kuadrat min 2x min 7. Terus kalian DU-in atau diturunin, berarti jadi 6x min 2 dx. Terus dx-nya kalian sendiriin gitu, jadinya DU per, ini kan perkalian ya. Ini kan perkalian ya, berarti DU sama dengan 6x min 2 dx. Berarti dx sama dengan DU per 6x min 2 gitu. Sehingga DU ini nanti bakal digantikan posisinya oleh si ini. Gitu. Jadi ini fungsi kenapa kita harus membuat menjadi dx sama dengan, karena mau disubstitusi ke sini. Nah, terus kita tulis ulang soalnya, berarti 18x min 6 dikali akar U, ini kan kita udah ubah tadi ya, dikali dengan dx, dx-nya berubah menjadi du per 6x min 2. Nih. Nah, terus kalau misalkan udah kalian bikin udah disubstitusi ke sini, kalian bisa nyoret-nyoret ya, berarti ini dicoret dengan ini, hasilnya adalah 3. Ya kan, 18x dikurangi 6 sama dengan dibagi 6x. 18 bagi 6 berapa? 3 ya. 6 bagi 2 juga 3. Berarti hasilnya adalah 3. Nah, berarti 3 akar U DU. Kalau udah kayak gini lebih gampang ya. Berarti akar U-nya dibikin per pangkatan, jadinya U pangkat seper 3. Seper 2 DU. Nah, terus ini tinggal kita integralin aja. Berarti 3 dikali 1 per setengah ditambah 1 dikali U setengah tambah 1, alias ini sama ini tuh sama ya, kayak yang tadi dong. Plus C. Nah, terus hasilnya berarti 3 dikali 1 per 3 per 2 U 3 per 2 plus C. Berarti dipindah ruas jadinya 3 dikali 2 per 3 U 3 per 2 plus C. Sehingga 3-nya ini bisa kalian coret, tinggal tersisa 2 U pangkat 3 per 2 plus C. Nah, U-nya kita ganti dengan angka yang ada yang udah kita tulis di awal, yaitu 3x kuadrat min 2x min 7 pangkat 3 per 2 plus C. Jawabannya berarti yang A. Oke, selanjutnya adalah integral x kuadrat plus x plus 2 pangkat 5 dx. Nah, ini kalian bisa pakai tanzalin. Kenapa pakai tanzalin, Kak? Karena pas kalian lihat yang rumit kan berarti x plus 2 ya. Nah, ini kalian bisa nurunin kan ya. Turunannya berapa berarti? 1. Ya kan, turunan x plus 2 sama dengan 1. Nah, 1 bisa nggak nyoret temennya yang ini? Nggak bisa. Berarti kalau nggak bisa dicoret, kalian bakal pakai cara tanzalin. Jadi rumit tidak bisa diturunin tapi tidak bisa dicoret. Berarti kita bakal pakai cara tanzalin, di mana tanzalin adalah kalian harus membuat U devi. Nah, U-nya itu yang gampang diturunkan, kalau devi yang diintegralkan. Yang diintegralin gitu ya. Nah, berarti yang gampang diturunin kan x kuadrat. Berarti ini diturunin 2x, turunin lagi 2, turunin lagi 0. Kalau ini x plus 2 pangkat 5 diturunin, ingat di sini harus kalian hati-hati. Jadi ini bakal jadi 1 per 6 gitu ya, pangkatnya tambahin 1. Ini tulis lagi, si fungsinya itu tulis lagi pangkat 6. Nah, ini sebenarnya karena ini kebetulan koefisiennya 1, jadi kalian gak usah bingung, gak usah perkaliin lagi. Tapi kalau misalkan di sini ada angka lain, misalkan angkanya 5, berarti kalian harus bikinnya 1 per 5. Kalau kalian bingung, ini bakal aku kasih contoh setelah aku bahas ini ya. Berarti kalau misalkan yang ini tinggal kita langsung aja 1/6 x plus 2 pangkat 6. Kita nggak usah mikirin yang di sini turunan ini karena hasilnya sama aja, alias nilainya 1. Terus kalau yang ini hasilnya berarti 1/6 dikali 1 per 7 1 per 7 x plus 2 pangkat 7, hasilnya adalah 1 per 42 x plus 2 pangkat 7. Nah, terus 1 per 42 dikali 1 per 8, ya tadinya 7 ya, jadinya 1/8 x plus 2 pangkat 8, 1 per 336 x pangkat plus 2 pangkat 8. Nah, terus jangan lupa karena di sini adalah tanzalin, berarti kalian harus bikin nyerong-nyerong begini, plus min plus gitu. Berselang-seling diawali dari plus. Terus pas kalian kali-kaliin berarti x kuadrat dikali 1/6, berarti 1/6 x kuadrat x plus 2 pangkat 6 dikurangi dengan, ini dikurangi gara-gara min dikali 2x dikali 1/42, berarti min 2x per 42. Ini kalau di option gak ada, jadi kita bikinnya 1 per 21 ya, berarti x plus per 21, x plus 2 pangkat 7 ditambah, ini berarti 2 dikali 1 per 336, berarti 2 per 336, karena ini juga gak ada di option, jadi kalian coret aja 1 per 168, jadinya x plus 2 tulis ulang per pangkat 8 plus c gitu. Nah, hasilnya berarti yang E. Nah, karena di option ini aku lupa bikin option yang berbeda, berarti kalian jawabannya apapun itu harusnya jawabannya benar ya, A sampai E gak ada yang aku ganti. Jadi jawabannya adalah semuanya benar. Nah, terus yang tadi aku bilang ya, kalau misalkan ini punya koefisien gimana Kak? Contoh ya, aku punya 3x plus 2 pangkat 5. Nah, ini gimana integralnya?
gitu. Kalau integral ini berarti kalian bikinnya perpangkatan dulu, berarti berapa jadinya 1/6 gitu ya, dikali dengan tulis ulang si ininya 3x plus 2 pangkat 6 gitu. Nah kalau udah dikali dengan turunan ini, tapi 1/nya, 1 per turunan. Turunan dari 3x plus 2 adalah 3 ya, berarti 1/3. Jadi jawabannya adalah 1/6 kali 3. 6 kali 3 itu 18. 3x plus 2 pangkat 6 plus c gitu. Terus Kak, kalau misalkan dia nurunin lagi dari sini, berarti 1/18. 3x plus 2 pangkat 6 dx, turunin lagi, berarti gimana Kak? 1/18 tulis dulu, dikali 1/7. Jadi 6-nya tambahin 1 gitu. 3x plus 2 tulis lagi, pangkat 7. Ingat terus dikali dengan turunannya. Nah turunannya kalian tulis, turunan dari 3x plus 2 hasilnya adalah 3 gitu. Udah deh, jadi kita kali-kaliin 18, 7 sama 3 gitu. Terus 3x plus 2 pangkat 7 plus c. Bisa ya kalau misalkan dia punya koefisien. Oke, selanjutnya adalah soal terakhir yang nomor 20, integral tentu dari 0 sampai 2 x plus 2 dx. Berarti kalian masukin dulu x kuadrat plus 2x dx, diintegralin berarti 1/3 x pangkat 3 plus 2/2 x pangkat 2. Masukin angkanya dari 2 sampai 0. Ingat kalau integral tentu berarti kalian harus masukin atau substitusi dari yang gede dulu gitu ya, baru yang kecilnya. Masukin angka yang gede masuk ke sini berarti 2/3, 2 pangkat 3 plus ininya habis ya. Jadi tinggal x-nya 2 pangkat 2 dikurangi 0 ya, karena di sini masuk angka 0. Hasilnya adalah 6 2/3 sama dengan berarti jawabannya yang C. Oke, sampai di sini dulu. Kalau misalkan kalian ada yang mau nanya, kalian bisa lewat line, PC atau komen di situ ya. Oke, sekian. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.